Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, balik lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi. Bapak Ibu, di video kali ini ada informasi penting nih dari kementerian yang kami sampaikan juga melalui video ini. Untuk diketahui bersama, deadline-nya nanti 31 Januari 2024. Jadi Bapak Ibu harus memahami alur pengelolaan kinerja beserta jadwal-jadwalnya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan ya, tidak terlewatkan. Jadi kinerja yang diinput di PMM itu sudah ada jadwalnya yang ditetapkan ya. Untuk Januari itu perencanaan Bapak Ibu. Jadi Januari ini terakhir tanggal 31 Januari. Entah kalau ada perpanjangan atau tidak, yang pasti belum ada info perpanjangan. Untuk saat ini 31 Januari Bapak Ibu harus menyelesaikan penyusunan perencanaan dan sudah disetujui oleh atasan. Dan berikutnya di Februari persiapan observasi, Maret periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut, kemudian April-Mei pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan, dan Juni refleksi penilaian dan penentuan predikat kerja. Deadline-nya 31 Januari 2024. Kemudian panduan-panduan pengisian perencanaan itu akan kami sampaikan juga Bapak Ibu untuk Bapak Ibu yang belum memahami caranya Bapak Ibu berdasarkan petunjuk dari kementerian. Nah, untuk kinerja ini perlu kita ketahui sebenarnya ada 3 tahapan saja Bapak Ibu. Tahapan pertama yaitu perencanaan, kedua pelaksanaan, tahapan terakhir penilaian. Nah, untuk Januari ini perlu diketahui Bapak Ibu hanya perlu melakukan satu tahapan dulu nih, yaitu fokus pada perencanaan. Oleh karenanya, kami akan jelaskan caranya berdasarkan panduan yang sudah disiapkan oleh Kemdikbud Bapak Ibu ya. Ya, jadi ini tadi tahapan pengelolaan kinerja, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Pada tahap perencanaan ini, Bapak Ibu hanya fokus meningkatkan kinerja pada salah satu indikator rekomendasi berdasarkan capaian rapor pendidikan. Jadi tidak semua indikator nanti itu Bapak Ibu perlu pilih, tapi pilih salah satu indikator rekomendasi berdasarkan capaian rapor pendidikan. Nah, di sini Bapak Ibu poinnya, sebelum kita masuk ke panduannya, guru ASN ini mulai bulan Januari 2024 hanya perlu mengisi perencanaan. Kalau yang non ASN ada memang status dianjurkan Bapak Ibu untuk mengisi juga ya, seperti itu. Kalau kepala sekolah, dua perannya. Sebagai atasan, kepala sekolah ini sebagai asesor atau coach bagi guru. Dalam kinerja ini, kepala sekolah merupakan aktor yang menyetujui dokumen SKP dan melakukan observasi. Yang kedua, kepala sekolah sebagai pegawai. Kepala sekolah juga mengisi SKP dan melakukan tahapan pengelolaan kinerja melalui PMM mulai nanti 15 Januari. Jadi kepala sekolah ini perannya sebagai dua, sebagai atasan dan juga sebagai pegawai. Kalau ASN guru hanya sebagai ASN saja, tidak melakukan assessment atau coaching seperti itu. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu di PMM terkait beranda pengelolaan kinerja. Sekarang kita masuk pada tahapan perencanaan. Caranya sebenarnya sangat gampang, berdasarkan panduan ini sudah lengkap ya. Kita cek sama-sama. Bapak Ibu bisa sambil buka PMM-nya kalau mau lebih langsung diaplikasikan seperti itu. Nah, tahap pertama Bapak Ibu tinggal pilih mulai, klik mulai untuk mengisi perencanaan Anda Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua, cek datanya apakah sudah sesuai ya. Nah, pastikan ini sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, pilih di sini data sudah sesuai. Kalau tidak sesuai, Bapak Ibu bisa pilih edit seperti itu ya. Kalau sudah sesuai, pilih data sudah sesuai. Nah, kemudian pilih lanjut, ya ini konfirmasi ya, konfirmasi data Bapak Ibu. Nah, di sini di tahapan perencanaan ini ada 5 poin yang harus kita lalui. Yang pertama, praktik pembelajaran Bapak Ibu. Pada tahapan perencanaan, Anda sebagai guru dapat merencanakan kinerja Anda dengan memfokuskan dari satu indikator ya, sekali lagi satu indikator yang direkomendasikan berdasarkan capaian rapor pendidikan. Jadi ini akan connect dengan rapor pendidikan sekolahnya Bapak Ibu. Apabila tidak ada hasil capaian rapor pendidikan, Anda bisa rekomendasi diskusi atau direkomendasikan oleh kepala sekolah ya. Jadi ini tahapannya 5.
praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, perilaku kerja, dan rangkuman, Bapak Ibu. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Bapak Ibu bisa pilih salah satunya. Contohnya di sini berdasarkan rapor pendidikan ya, akun yang ditampilkan di sini, yaitu rekomendasi pertama, keteraturan suasana kelas. Rekomendasi kedua, penerapan disiplin positif. Nah, bisa pilih salah satunya. Ini dimensi manajemen kelas. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Nah, tadi Bapak Ibu setelah di sini tampil 2, di sini juga ada bagian biru di sini, rapor pendidikan satuan pendidikan Anda. Anda sudah masuk pada halaman perencanaan kinerja sebenarnya kalau tampilannya sudah seperti ini. Tahap pertama yang perlu dilakukan adalah memilih indikator yang diprioritaskan untuk peningkatan kinerja ini ya. Jadi pilih salah satunya indikatornya di sini. Rekomendasi perencanaan Anda didasari dari hasil capaian rapor pendidikan. Bapak Ibu bisa klik rapor pendidikan Satdik untuk melihat capaian. Bapak Ibu kalau mau lihat rapor pendidikannya, untuk melihat capaiannya, hasil capaiannya bisa pilih ini ya. Ada di sini warna biru. Nah, langkah kelima adalah Bapak Ibu klik ini nih, yang pojok kanan atas ke sistem rapor pendidikan. Ini Bapak Ibu bisa melihat hasil capaian lebih komprehensif dengan masuk ke platformnya rapor pendidikan. Dia akan menguju langsung ke rapor pendidikan. Seperti itu. Kalau tidak merasa tidak perlu lagi ya langsung saja untuk melanjutkan ke pengisian, klik saya mengerti di sini ya. Seperti itu. Jadi pilih dulu ke sini, baru pilih saya mengerti. Nah, kemudian klik lihat indikator lainnya untuk melihat rincian indikator yang direkomendasikan untuk perencanaan kinerja ya. Ini kalau Bapak Ibu pilih bagian bawah di sini ya tadi. Di sini ada lihat indikator lainnya, Bapak Ibu akan ditampilkan yang lainnya. Nanti pilih Bapak Ibu salah satunya. Nah, kemudian pilih salah satu indikator yang direkomendasikan ya. Kemudian Bapak Ibu misalnya memilih keteraturan suasana kelas. Nah, Bapak Ibu ingin suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar dan seterusnya dalam dimensi manajemen kelas. Bapak Ibu terakhir di nomor 9, langkah 9 pilih ke pengembangan kompetensi pojok kanan bawah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa menyimpan draft ya, simpan draft artinya yang Bapak Ibu sudah lakukan akan tersimpan kalau tiba-tiba ada sesuatu yang urgent untuk dikerjakan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lanjutkan di lain waktu. Tapi yang sudah Bapak Ibu isi akan tersimpan kalau Bapak Ibu pilih simpan draft ya. Langkah 10 adalah pilih rencana hasil kerja sesuai dengan yang Anda akan tingkatkan ya. Di sini, pilih di sini, Bapak Ibu pilih saja tanda panah di kanan ini, nanti akan tampil ya. Bapak Ibu pilih salah satunya ya. Kemudian target kuantitasnya yang ingin dicapai berapa kegiatan Bapak Ibu ya. Kemudian misalnya di sini target perencanaan hasil kinerja yaitu meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelatihan mandiri sesuai dengan model kompetensi dan seterusnya, itu 8 poin. Misalnya Bapak Ibu ingin 2 kegiatan, berarti 8 tambah 8 kan sudah 16 poin. Nah, pilih 2 kegiatan, kemudian pilih tambah. Nah, terus Bapak Ibu bisa menghapus ya, kalau Bapak Ibu merasa ini tidak cocok atau terlalu banyak ya, mau menghapus salah satunya bisa pilih menu hapus ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Apabila pengisian sudah sesuai, Bapak Ibu lanjut ke tugas tambahan di sini, pojok kanan bawah. Nah, kita sudah masuk ke fase ketiga. Di tugas tambahan, Bapak Ibu pilih rencana hasil kerja untuk tugas tambahan Anda. Seperti yang tadi, tinggal memilih yang mana tugas tambahan yang Bapak Ibu ingin pilih. Misalnya guru melaksanakan tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan. Nah, silakan dipilih. Kemudian ke perilaku kerja. Nah, di perilaku kerja, Bapak Ibu pilih indikator perilaku. Di sini, misalnya Bapak Ibu milih guru memahami kebutuhan murid dan berusaha memenuhinya terkait indikator yang dipilih tadi ya, yang direkomendasikan. Lalu pilih ke rangkuman. Nah, di rangkuman, Bapak Ibu pilih lanjut ajukan untuk mengajukan
perencanaan Anda ke kepala sekolah. Jadi setelah Bapak Ibu ajukan, nanti di akunnya kepala sekolah otomatis akan muncul ajuan Bapak Ibu nih. Nah, statusnya akan berubah menjadi seperti ini, seperti info GTK kalau yang sertifikasi menunggu. Ya, kalau di sertifikasi menunggu penerbitan SK atau menunggu persetujuan dinas ya. Kalau di sini menunggu persetujuan atasan. Nah, Bapak Ibu bisa pantau. Atau ya kalau kepala sekolahnya lagi sibuk-sibuknya boleh disampaikan, Bu, saya Bapak atau Ibu Kepsek saya sudah mengajukan. Mohon dicek seperti itu. Nah, pada tahap berikutnya adalah perannya kepala sekolah untuk menyetujui ajuan Bapak Ibu. Kalau sudah disetujui, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Perencanaan kinerja Anda sudah disetujui atasan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu lanjut ke cek perencanaan kinerja. Nah, sudah tampil seperti ini. Terus pilih bagian bawah, cek ya sudah sesuai dengan ajuan Bapak Ibu. Kemudian pilih ke hasil kerja tambahan untuk melihat penyesuaian rencana hasil kerja tambahan. Kemudian pilih perilaku kerja, cek juga oh sudah sesuai. Kemudian terakhir sepakati. Bapak Ibu klik sepakati di pojok kanan bawah. Nanti Bapak Ibu sudah selesai untuk proses perencanaan di Januari ini. Tahap berikutnya adalah lanjut ke pelaksanaan kinerja. Nah, jadi kami tidak akan bahas dulu terkait pelaksanaan, kita akan bahas di video berikutnya. Di video ini kami fokus ke perencanaan nih. Paling lambat 31 Januari Bapak Ibu harus sudah selesaikan. Non-ASN juga dianjurkan sekali lagi untuk mengisi seperti itu. Kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.